Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. SD Islam Sabilillah Malang kelas 6 ya. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap selalu sehat ya adik-adik. Mumpung masih pagi nih, pasti masih semangat dong ya untuk teman-teman ikutin kegiatan ini dari awal sampai akhir. Karena ada banyak banget ilmu baru dan pengalaman virtual tour yang bisa kalian dapetin nanti. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dari tim Atorin yang akan memoderatori kegiatan kita kali ini. Kembali lagi virtual traveling dan sekarang kita akan ke Labuan Bajo nih teman-teman, bertemakan Beautiful Labuan Bajo. Dan pagi ini kita akan dipandu langsung oleh Kak Ari Putra. Beliau ini merupakan salah satu pegiat wisata di Labuan Bajo. Oke, saya ingin menyapa dulu Kak Ari. Halo Kak Ari, apakah sudah terhubung? Selamat pagi, halo Kak Timeng, adik-adik semua, Bapak Ibu Guru dari SD Islam Sabilillah Malang. Salam dari Labuan Bajo, salam kenal untuk semua. Wah, gimana kabarnya nih Kak Ari hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Labuan Bajo sementara bagus sekali cuacanya dan kita menunggu sampai semua situasi ini berakhir dan kita bisa berlibur dengan senang kembali ya. Jadi kabar saya baik-baik, Labuan Bajo juga cuacanya cerah dan semuanya aman di sini. Wah, semoga selalu sehat ya Kak Ari dan pastinya semangat Amin. untuk eksplor kali ini dan Kak Ari akan live report di mana nih Kak sekarang? Nah, tempat di mana saya berdiri sekarang ini namanya Bukit Sylvia, salah satu spot untuk melihat matahari terbit atau juga bisa melihat matahari terbenam, sunset di Labuan Bajo. Ini salah satu best point ya untuk melihat ya sunset dengan sunrise di Labuan Bajo. Ya. Wah, keren nih. Oke, baik Kak Ari dan adik-adik semua. Sebelum kita mulai dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan. Boleh ditampilin, Jonas? Nah, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya nanti waktu tanya jawab atau question and answer di akhir sesi. Nanti akan dijawab oleh Kak Ari atau dapat bertanya secara langsung. Silakan klik fitur raise hand, nanti saya sebagai co-host akan mempersilahkan bertanya di akhir sesi. Dan lalu pastikan untuk mengikuti acara sampai akhir karena kita akan ada kuis berhadiah nih teman-teman di akhir acara. Mekanisme kuisnya nanti akan kita infokan di sesi berikutnya ya. Dan kita akan ada sesi foto bersama juga di Labuan Bajo. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi dan pastinya teman-teman udah nggak sabar ya. Saya kira langsung mulai aja teman-teman, kita lihat live report seperti apa penampakan, suasana, keadaan Bukit Sylvia. Nanti Kak Ari akan menanggapi dan menjelaskan. Oke, silakan Kak Ari.
Oke, terima kasih Kak Timeng. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik semua, Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Kiranya saya bisa menjumpai teman-teman semua, adik-adik semua dalam keadaan yang sehat adanya, dan kita patut bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, dan kita diberikan juga cuaca yang bagus untuk bisa menjalankan virtual traveling ke Labuan Bajo dan ke Taman Nasional Komodo. Nah, hari ini kita akan mengeksplor Labuan Bajo dan juga beberapa destinasi top destinasi utama yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Oke, silakan Kak Timeng, kita mulai dengan beberapa tempat yang akan kita kunjungi dalam virtual traveling ini. Oke, boleh Kak Ari. Baik, teman-teman, adik-adik semua, mari kita pertama-tama melihat lokasi atau tempat di mana letak dari Taman Nasional Komodo. Jadi Taman Nasional Komodo itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dia khususnya berada di Pulau Flores. Nah, untuk penerbangan, untuk akses masuk ke Pulau Flores, ke Taman Nasional Komodo ada dua pilihan, bisa melalui udara, bisa juga melalui transportasi laut. Jadi dari Jakarta, dari beberapa kota di seluruh Indonesia, sudah ada penerbangan langsung menuju Labuan Bajo. Jadi di peta bisa dilihat bahwa Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo ini hanya salah satu atau ya tempat kecil saja di antara banyak pulau lain di seluruh Indonesia. Oke, ini pulau-pulau yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, secara umum, adik-adik semua, ada 3 pulau yang ada di dalam Taman Nasional Komodo. 3 pulau besar ya. Jadi yang pertama itu Pulau Komodo. Jadi Pulau Komodo ini adalah pulau yang paling besar. Kemudian ada Pulau Rinca. Itu Pulau Rinca terbesar kedua. Kemudian ada Pulau Padar. Nah, ketiga pulau ini menjadi 3 tempat, ya salah satu salah 3 dari tempat di mana hewan purba komodo hidup. Jadi sebenarnya ada 5 pulau selain 3 pulau itu, tetapi yang akan kita lihat di tur kali ini adalah di 3 tempat ini, Pulau Komodo, Pulau Padar, dengan Pulau Rinca. Nah, mari kita memulai petualangan kita hari ini dengan melihat kondisi kapal dan beberapa tempat yang akan kita saksikan dalam video ini. Oke, teman-teman. Sekarang mari kita lihat kapal secara keseluruhan. Di bagian bawah sini ada 4 kamar. Di sebelah sini di 1 tempat tidur, ada 4 bed di sini. Nah, kemudian di bagian belakang sini juga ada 1, sama juga memiliki 4 bed untuk 4 orang. Dan di dalam kamar fasilitasnya adalah AC, ada colokan kalau di dalam kapal tidak keputusan untuk cas, ya. Terus ke belakang, di belakang cabin yang ini ada dapur. Nah, ada juga di sini ya? Ya, ada pengusaha di sini. Ada 2 buah kamar mandi, 2 buah kamar mandi yang ini, satu juga ada di sebelah sana. Lorong yang ini ke belakang, lorong yang ini. Nah, disinilah makanan untuk para tamu dan para kru dimasak. Ini.
lumayan luas untuk ukuran kapal. Dan di belakang juga ada tangga naik setelah makanan semuanya telah dimasak, diantar ke atas di ruangan makan ini. Ayo terus ke atas. Nah, ini dining room. Makan siang, makan terakhir untuk trip kali ini sudah disediakan. Nasi, ada terong, ada ikan bakar, ada buah, sayur, ada cumi goreng, ada ikan. Jadi almost complete makanan di sini. Selain itu di dalam dining room ini juga ada ya layar. Kalau mau karaoke bisa juga. Ya, ada kulkas. Nah, di bagian atas ini juga ada satu kamar. Ada kamar mandi juga di sini. So one room here ya. One room. Thank you. Dan ini kamar kapten. Oke. Halo. Nah, selain itu, selain dua deck ini, kalau memakai Lamborajo untuk trip di seputar Taman Nasional Komodo, di atas juga ada satu ruangan besar yang bisa kita pakai untuk santai-santai sore hari. Dan di sini Anda bisa duduk dan menikmati view yang lebih luas ke segala sisi. Jadi itulah bagian-bagian di dalam kapal yang kami pakai selama trip 3 hari 2 malam di Labuan Bajo. Dan saat ini kami sudah bersiap-siap untuk kembali ke Labuan Bajo. Baik teman-teman dan adik-adik semua, jadi itu adalah gambaran alat transportasi yang akan membawa kita semua dalam tour atau traveling ke Taman Nasional Komodo. Jadi ada kapal, dan di dalam kapal itu sudah disediakan fasilitas yang kita butuhkan selama perjalanan. Jadi ada berbagai jenis pilihan untuk tur ke sana, ada yang tur harian, ada juga tur menginap di kapal, macam kapal yang tadi kita sudah melihat bahwa ada kamar di sana, ada tempat makan, dan juga ada beberapa bagiannya lagi untuk kita gunakan sebagai tempat untuk istirahat. Jadi salah satu pilihan yang paling bagus untuk diambil untuk menjelajahi Taman Nasional Komodo adalah tur menginap di kapal. Jadi sensasinya akan sangat berbeda karena kita akan menjelajahi satu pulau ke pulau yang lain di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, dan kita akan menikmati penjelajahan ini hari ini meskipun kita akan melihatnya secara virtual. Jadi saya kira teman-teman semua, adik-adik semua siswa kelas 6 ini akan sangat terinspirasi sekali untuk nanti suatu saat bisa datang ke Labuan Bajo dan memulai petualangan ke dalam Taman Nasional Komodo. Jadi kita akan melanjutkan ke tempat yang berikut. Silakan. Good morning, Aturin friends. We are now at Padar Island. This is the second day of our 3 days and 2 nights sailing trip around Komodo National Park. So Padar is the island, or the third biggest island inside Komodo National Park. And if you come here, the main attraction here is the 3 different bays, which has different colors like black, white, and big one. So if you want to see that 3 different color of bays, you have to go to the top. So there will be around 830 stairs to get to the top. So
enjoy the trip. Hayaturen friends, we are gonna start trekking to the top of Padar Island. So before we're going up, we have to go. We have to register our names, and also, we have to listen some information from the ranger who manage the trekking. So let's enjoy the view from the top. My Flores, the Cape of Flowers, will come to my heaven on earth. My Flores, the ring of fire. We are almost reached top of Padar Island, so it's only a few stairs to get to the top, and even from here, the view is so fantastic from here to the beach. So keep going up, you will see the best view up there. Let's go. Yeah, student friends, finally we reached the top of Padar Island. You can see from here the three different color of bays in Padar. You can see from here, there is one down here, black one, white one, and the pink one. So those three bays are the main attractions of Padar Island. And during rainy season, the color of the grass here are green, but you will see the different one if you come here during dry season. My heaven on earth. My Flores, the ring of fire. Welcome to Alright, Aturan friends, finally we have finished our trekking to the top of Padar Island. Hopefully you enjoy the view from the top, and now we are gonna go back to the boat. my Flores, the Cape of Flowers. Welcome to my heaven on earth. My Flores, the ring of fire. Welcome to my Dragon Island. Yeah, yeah. My Flores, the ring of fire. Welcome to my Dragon Island. Now we are heading to the boat again to continue the sailing to Pink Beach, Tobago, and hopefully you enjoy Padar Island and stay tuned. Welcome to my Dragon Island. My Flores, the Cape of Flowers. Oke, teman-teman semua, adik-adik semua, tadi kita sudah melihat kapal, sudah naik kapal itu, dan kita tadi sudah tiba di Pulau Padar. Jadi Pulau Padar itu adalah destinasi yang selalu harus dikunjungi pada saat pagi hari. Karena kalau pergi ke sana siang hari, nanti akan terlalu panas. Jadi kita akan susah untuk naik ke puncaknya. Nah, itu makanya kita harus ke sana pagi-pagi sekali untuk bisa hiking ke puncaknya dengan dalam keadaan yang bagus lah untuk bisa menikmati pemandangan di sana. Nah, seperti yang saya sebutkan di video tadi, jadi atraksi utama dari Pulau Padar itu adalah 3 teluknya yang memiliki warna berbeda-beda. Jadi kelihatan tadi dari puncaknya itu ada 3 teluk dengan warna berbeda-beda. Jadi ada yang warna hitam, ada yang warna putih, dan ada yang warna pink. Jadi untuk background foto, wah itu sangat indah sekali ya, sangat indah. Jadi kita berdiri di puncaknya dan
background dari foto atau video kita itu ada 3 teluk yang tadi. Jadi Pulau Padar ini menjadi satu destinasi yang paling populer baik di NTT maupun juga di Indonesia, karena orang akan sangat senang sekali untuk datang ke sini untuk hanya untuk melihat 3 pemandangan tadi. Nah, selain 3 pemandangan tadi, di Pulau Padar ini juga hidup satwa langka yang saya sebutkan tadi, komodo. Tetapi di jalur hiking tadi, komodo tidak ada di sana, tetapi di bagian lain dari pulau yang ini. Jadi ada sekitar 800-an lebih tangga untuk bisa tiba di puncaknya. Dan saya kira kalau adik-adik semua datang tahun depan ini, jadi sudah tamat SD ya. Jadi masih bisa lah, masih muda, bisa lari sampai puncak dan bisa menikmati pemandangan seperti yang kita lakukan di virtual traveling ini. Jadi Pulau Padar menjadi destinasi favorit bagi mereka yang ingin mendapatkan foto dengan background yang luar biasa indah. Jadi Indonesia, kita berbangga bahwa negara kita memiliki alam yang sangat eksotis yang bisa kita miliki. Salah satunya Pulau Padar ini. Nah, sekarang mari kita melanjutkan petualangan kita di tempat yang berikut. Kita tinggalkan sementara Pulau Padar. Yuk, Kak Timeng. My dear Aturin friends, we have just arrived at Long Ping Beach. It takes around 45 minutes from our previous spot, which is Padar Island. Here in the beach, you can take pictures or videos, swimming or snorkeling. The sun hits so hard now, so don't forget to use sunblock. Alright, let's go there. Hi, Aturan friends. Finally, we reached the second spot of second day's sailing tour in Labuan Bajo. Now we are at Long Ping Beach. Actually, Long Ping Beach is part of Padar Island, and very wide beach, and all the sands are really clean. And I will show you how clean it is. See the color. There are some small part of these sands are clean. And what makes this color of pink is because of the coral, and they are mixed with the white coral. So here you can swim, you can also enjoy along the beach and sunbathing. Just enjoy and take some videos or photos. So let's enjoy all this. Belot naige nuk meu sinam avo flores tanatada avo parle sol tenang biauge kunikaloge tange dalge lo tengo lenge oh avo flores So as a traveler, we have the responsibility to keep this beach still pink like this. And the one thing that you should do here is do not bring ready. This one still pink for the next generation. So leave this one here to keep this one still pink. Okay. tenang biauge
Oke, jadi sekitar 45 menit dari Pulau Padar tadi, ya kapal berlayar dan tibalah di tempat yang sangat cantik ini. Tadi namanya Pantai Pink ya, Long Pink Beach. Disebut Long Pink Beach karena luasnya atau panjangnya Pantai Pink ini jadi hampir memenuhi seluruh ya sekitar 70% dari Pulau Padar, pantai di Pulau Padar ini. Nah, Pink Beach ini menjadi salah satu yang harus dikunjungi oleh wisatawan atau teman-teman semua nanti yang datang ke Labuan Bajo karena sensasi atau ya keindahan alam yang ada di dalam tempat ini ya benar-benar menakjubkan karena kita semua tahu bahwa hanya ada beberapa tempat di bumi ini yang ya memiliki pantai dengan warna seperti ini. Jadi salah satunya ada di kawasan Taman Nasional Komodo ini. Dan meskipun ini di dalam video saja, tetapi kita bisa melihat bahwa warna pasir ini sangat luar biasa ya, sangat cantik sekali dan warnanya pink. Dan tadi saya sudah menjelaskan bahwa warna pink ya di pasir ini ya bersumber dari ya karang yang berwarna merah itu. Dari karang yang berwarna merah tadi, ya sebagiannya itu dimakan oleh jenis ikan tertentu. Lalu ikan ini mengeluarkan kotorannya dan sebagiannya ya berisi pasir ini. Dan pasir-pasir ini bercampur dengan pasir putih di sepanjang pantai ini. Nah inilah yang membuat pasir ini sangat cantik dan berwarna pink. Campuran dari dua warna itu. Nah kemudian adik-adik semua bisa menyaksikan bahwa tempat ini ya sangat eksotis sekali dan air lautnya juga sangat bening sekali. Jadi kalau datang ke sini aktivitas yang biasa dilakukan itu adalah snorkeling, lalu bisa juga ya berenang di pinggir pantainya. Ya untuk snorkeling juga sangat bagus untuk dilakukan karena memang ya koral yang ada di sekitar pantai ini sangat cantik sekali dan ya ada banyak sekali ikan-ikan yang ada ya hidup di antara karang-karang ini. Jadi saya mengharapkan bahwa suatu saat kita semua bisa traveling secara nyata dan bisa sama-sama bermain di pasir yang warna pink ini dan bisa snorkeling di air laut yang sangat bening itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menggugah adik-adik semua dan teman-teman guru ya untuk bisa datang ke sini suatu saat nanti karena Indonesia ini sangat indah sekali. Oke, kita tinggalkan sedikit ya, Pantai Pink ini dan kita melanjutkan perjalanan kita, eksplorasi kita ke tempat yang berikutnya. Lelo Komodo sunset, wame Labuan Bajo sky, beta my cafe paradise. Hi, Aturin friends. We are now in Komodo Island. The main destination is at National Park. So we will go to the port just 2 minutes from here, from the boat, and you need to walk to the island around 3 minutes, and right after the ranger will guide you to go to see the Komodo dragon. Okay. Lelo Komodo sunset, wame Labuan Bajo sky, beta my cafe paradise. Lelo Komodo sunset, wame Labuan Bajo sky. Hi, Aturin friends. We are now at the island of Komodo Island. So we are now wants to go to the trekking to see or to meet the dragons, and it's not only dragon we'll meet here. You will see also some deers and also wild buffalo or wild pig and also some birds. So stay tuned. Mai porta ora ite ngarambaru lelo dias mekar
slim leke lima ganteng kamu lelo komodo sunset Pamela buon banjo sky became cafe paradise lelo komodo sunset Pamela buon banjo sky became cafe paradise landing ne kasendo Step from the cloth. This one, you see? I see. Yeah. Oh, yeah. So they've been here. They've been here. So this is the place. So where the Komodo dragon hunt the animal, hunting the animal. So this is the water hole. Usually, in the dry season, animals around here, for example, like the deers, the wild pig, come here looking for the water. So this is not natural water, a man-made. So that's why the Komodo dragon, they like to stay here. So waiting, for the animals come to drink. You know that, waiting for the animals come to drink and attack. Yeah, because this is the good place for them to hunt during the dry season. So right now, because of a raining season, the water It's everywhere, yeah. everywhere. That's why it's not easy to see them very often. Yeah. So during the dry season, because hard for the animals around here to get water for the kids, and then they like to camouflage around us, so waiting the animals come to drink. And they need one bite is enough for them to kill the animals. Very how to say Poisonous. by bacteria. Poisonous. Yeah, because plus blood poisoning. Yeah. For examples like that. So welcome to the Jurassic nest. Yeah, so this is the nest of Komodo dragon. Okay. You see there? Yeah. You see up there? Yeah. Yeah, so this is the nest for female dragon, especially for female dragon. You know, the Komodo dragons, there are 3 types of nests. The first, the nest for egg, you know, Okay. Yeah. the nest for eggs, and the nest for sleeping in the night time, and then the nest for honeymoon. Honeymoon. Okay. Yeah, because during the mating season, they're looking for the big cave, you know. And then in the night time, they're looking for the hole because they're cool-blood animals. So when they feel cool, looking for the hole, and then to keep warm their body in the night time. And then the nest for egg, for examples like this. Yeah, 3 types of nest, right? Yeah. Well, so those nests is not made by dragon itself, made by the bird. So we call that bird in Bahasa Gosong. Yeah, in scientific name, the megapode. Yeah, megapode bird. Yeah, and then the birds make the big nest like this, not in short. How to say? Yeah, it's very. Yeah, they need a long period. time to make the big nest like this. For example, from the generation to the generation, and then after the birds make the big nest like this, and then used by female dragons too to put her egg. And then one nest or one female dragon. Yeah, the birds and the female dragons, they use the nest in different time, you know, not in same time, different time. For example, after the birds finish, and then a female dragons use the bird nest. For example, in the dry season, time for the bird, and then in the raining season, right now, time for the female dragon. Now the nesting season, how to say, like nesting season, right? Nesting season, because it's easy for female dragons to dig hole from it's easy because the land's not hot. That's why they're not digging in the dry season, because the land's very hot. Yeah,
And then, so right now the time for female dragons to put her egg. Yeah, well, for one female, she can lay eggs 15 to 30 egg. 15 to 30 eggs, not and then not all survive, because how do you say it, like they're cannibal, they eat on baby. Yeah, I mean female dragons protect her egg and then not protect her baby. Yeah, very yeah, survive just few percent, like 15% to 3 dragons only, because yeah. So that's why the baby dragon, after the baby dragons come out from the eggs and run away looking for the tree nearby the nest to survive. Like I told you before, looking for the dead trees. Yeah. Not the alive trees, the dead trees. So that's why, because in the dead trees, easy for baby dragons to find the food. Yeah, and not yeah, and then it's easy for baby dragons to hide, because you know it's the dead trees not hard to dig a hole to hide. Well, yeah, so that's one of the reason, because you know how to say, like the common, I mean cannibal, to control of their own population, what I mean. Yeah. So if not overpopulation, you know that? Yeah. Too many of them, not enough food, and then overpopulation. Yeah. Oh my God, he's moving. What is Ya this? begini. Ini dia This berdiri. is, okay, and then the Komodo dragons, so we can found it for 5 islands, sorry, the 5 island in Komodo National Park, Rinca and Komodo. You know Rinca? You heard about Rinca? Rinca and You were there Komodo. yesterday, yeah? Yeah. Rinca and Komodo. You were there, anchored. And then Pulau Padar, Padar Island. You know the Padar Island? Yeah, we've been there. Yeah. It's not many. And then Gili Motang and Nusa Koda Island, 5 island in Komodo National Park. Yeah, but the gate of visitors to island, Rinca and Yeah, because Rinca is like you can really hike there a whole day and spot them, right? Yeah, I've heard about it. yeah. And then the total population in 5 islands is around 3,000. More than estimate more than 3,000. On the island, on this island, more than 1,000 estimate. It's hard for us to know for how to say it, for exactly, you know, because the island is very big. So that's all. That's And all. you do not chip them. Some of dragons we give chip, Yeah. but not all dragon we give chip. So some of dragon we give chip. That's mean how to say, like for Tracking. Research. yeah, for research. yeah. Yeah, that's true, for research. But all dragons we try to give them like the mark. Yeah. So that's mean Special to mark, count. yeah. Yeah, to count. Yeah, so that's why we know that for estimate number, because so when we see the Komodo dragons without mark, You know it's a new one. we give the mark. That's mean, oh, this is Put them in the list, yeah. Aturan friends, we are now at the viewpoint inside Komodo Island. From this viewpoint you can see the harbor and also the view to the mountain, and it's really wide from here. You can see inside Komodo National Park. You can hear the voice of the birds and also some wild buffaloes and also birds. Okay.
My friend, now we are on the way back to the harbor. But before we end this trek, we have to go to the place near the beach to see the big Komodo. We have already seen the small one, but we have to see also the big one. So keep going, and hopefully you still enjoy the trekking activity. Okay, dear friends, now we spotted one big Komodo dragon around this area. Alright, my friends, Aturin friends, we are now spotted one Komodo dragon. Just behind me is around 3 meters from me and a Komodo dragon. So you could see that the dragons are sleeping, but that's one of his method how to catch the prey. So sometimes he suddenly moved up and walk to find something for it. If you wanna take some picture from here, you have to go like 3 or 4 meters just behind the dragon, and since you are like can touch the dragon, but it's not. You have to go behind and always with the ranger to be safe. Okay. Yeah. So once again, so I would like to say thank you very much for coming. Thank you very much for visiting here. I hope you are all enjoying. Are you enjoy? Enjoy. Very much. Okay. Thank you. We have just finished our trekking in Komodo Island, so we met with 3 dragons inside the island. So now we are going back to the boat to go to the next place. Okay. Oke, adik-adik semua, teman-teman guru, Kak Timeng, Kak Jones. Jadi itu tadi kita sudah melihat, mengeksplorasi Pulau Komodo ya. Jadi destinasi utama yang dimiliki oleh Taman Nasional Komodo. Ya, orang-orang punya keinginan semua untuk masuk ke pulau yang satu ini. Nah, begitu kita masuk ke dalam kawasan ini, kita selalu akan dipandu atau ditemani oleh ranger ya, yang tadi sudah menjelaskan beberapa spot selama trekking tadi, selama hiking juga. Nah, di dalam kawasan ini ada beberapa hal yang mesti kita ketahui, bahwa kita mesti harus jalan bersama-sama, tidak boleh terpencar, karena memang bisa saja kita akan bertemu dengan komodo di beberapa tempat. Jadi kita harus bisa tetap berada di dalam grup, tetap jalan bersama-sama agar kita tetap pulang dan pergi dengan aman gitu. Nah, tadi kita juga melihat ada sarang komodo, ada tempat di mana komodo bisa biasa menangkap mangsanya, mencari makanannya, dan juga aktivitas-aktivitas di mana kita bisa berfoto atau bisa mengambil gambar dalam jarak yang dekat dengan komodo. Tetapi itu semua dilakukan selalu dalam pengawasan ranger tadi, supaya kita bisa lakukan semuanya dengan aman. Dan tadi kita bisa melihat 1 ekor komodo yang besar dan 1 ekor komodo yang kecil ya. Jadi karena memang ini adalah taman wisata alam ya. Jadi komodonya itu kadang-kadang ada di sekitar jalur trekking ini, kadang-kadang juga mereka ada di tempat yang lain. Jadi kita beruntung bahwa kita masih bisa bertemu dengan mereka di jalur yang terakhir tadi. Dan itu adalah atraksi atau hal-hal menarik yang bisa kita jumpai dalam perjalanan kita ke Pulau Komodo. Nah, setelah ini kita akan melihat beberapa informasi tentang komodo. Nah, sekarang kita melihat beberapa fakta menarik dari binatang langka ini yang hanya ada di Indonesia. Jadi gambar ini sangat familiar sekali ya. Jadi ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar sesuai dengan usia mereka.
Nah, ini adalah legenda yang selalu diceritakan oleh orang-orang Komodo, orang-orang suku Komodo yang ada di dalam Pulau Komodo ini. Jadi dahulu kala ada seorang permaisuri, seorang putri yang namanya Putri Naga. Dia menikah dengan laki-laki di sana namanya Moja ya. Lalu setelah mereka menikah, akhirnya mereka melahirkan 2 anak kembar. Jadi satunya manusia, satunya Komodo ini. Jadi yang manusia mereka namanya Gerong, dan yang berwujud Komodo mereka beri nama Orah ya. Lalu saat si Gerong ini beranjak dewasa, dia bertemu dengan Orah ini pada saat dia pergi berburu ya, pergi berburu. Dan ibunya selalu mengatakan bahwa kalau kamu bertemu dengan binatang ini, kamu tidak boleh membunuhnya karena ini adalah saudara kamu sendiri. Jadi legenda ini diceritakan secara turun-temurun oleh orang suku Modo kepada generasinya, sehingga mereka percaya bahwa itu adalah saudara mereka sendiri dan mereka bisa hidup dengan aman dan tentram berdampingan dengan Komodo ini. Jadi sebelum saya lupa, jadi di dalam kawasan yang tadi di dalam Pulau Komodo ini ada satu kampung namanya Kampung Komodo, dan di Kampung Komodo ini orang suku Modo generasi dari Komodo ini hidup berdampingan dengan Komodo. Jadi ada sekitar 500-an kepala keluarga yang tinggal di dalam Kampung Komodo ini. Jadi itu legendanya, legenda Putri Naga. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita melihat beberapa fakta menarik ya tentang Komodo. Jadi Komodo ini adalah binatang yang sudah dilindungi, binatang langka yang berasal dari Indonesia. Lalu kemudian Komodo merupakan lizard ya, teman-teman tahu lizard. Jadi sebangsa kadal, tapi yang paling besar yang ada di bumi. Lalu kemudian Komodo adalah binatang ovovivipar ya. Dia berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu Komodo yang masih kecil atau baby Komodo yang bayinya itu setelah menetas dari telurnya, mereka harus naik ke pohon supaya terhindar dari Komodo yang sudah besar ya. Karena memang Komodo ini saling makan ya. Komodo yang besar itu biasanya memangsa atau memakan bayi-bayi Komodo. Ya. Jadi mereka harus naik ke pohon supaya bisa selamat. Lalu kemudian air liur dari Komodo itu mengandung racun ya. Jadi begitu mereka menggigit mangsanya, sudah pasti bahwa mangsa itu mati karena air liur mereka itu mengandung begitu banyak bakteri yang bisa membunuh mereka. Nah, kemudian fakta yang berikut tentang Komodo ini, jadi mereka bisa berlari jadi 18 sampai 20 km per jam ya. Jadi lumayan cepat juga mereka lari. Jadi kalau ada yang dikejar Komodo harus lari lebih cepat dari 18 km ini. Oke, lanjut. Nah, Komodo ini selain bisa lari cepat, dia juga bisa berenang ya, bisa berenang. Tetapi dia cuma bisa berenang dalam jarak yang dekat ya. Dia tidak mampu untuk melintasi lautan luas. Tidak, dia hanya berenang di jarak yang sangat pendek. Nah, Komodo bisa hidup sekitar 40 sampai 50 tahun ya. Jadi ada Komodo yang mati tahun 2018 itu teman-teman tahu usianya berapa? Usianya 60 tahun ya. Jadi Komodo kadang-kadang mati karena usia. Jadi yang mati terakhir itu usianya 60 tahun. Jadi kehidupannya itu antara 40 sampai 50 tahun, bahkan 60 tahun bisa ya. Itu rentang hidupnya. Nah, mari kita melihat
anatomi tubuh dari komodo ini. Nah, pertama kita lihat lidahnya ya, lidah di screen adik-adik bisa lihat lidahnya itu cabang ya, depannya cabang. Jadi kadang-kadang kalau kita bertemu dengan komodo saat trekking, jadi dia menjulurkan lidahnya, itu lidahnya bercabang. Nah, lidah ini ya fungsinya itu untuk untuk mendeteksi mangsa ya. Kalau ada rusa atau ada kerbau di sekitar itu, dia bisa mendeteksi posisinya itu dengan menggunakan lidahnya. Nah, kemudian kita lihat lubang hidungnya ya. Jadi dia punya 2 lubang hidung. Kalau teman-teman adik-adik pernah lihat buaya, jadi agak mirip, letaknya ada di depan, ada 2. Tetapi komodo punya itu kecil sekali, ya kecil sekali. Jadi letaknya juga ya sama posisinya kayak lubang hidung dari buaya ya. Jadi itu lubang hidungnya. Kemudian kita lihat matanya, mata komodo. Jadi mata komodo itu agak mirip dengan mata ayam ya. Kalau adik-adik lihat mata ayam, jadi waktu membuka dan menutup matanya itu ada selaput kayak ada warna putih. Jadi komodo juga punya seperti itu matanya. Jadi kadang buka, kadang kita bisa melihat itu ada selaput yang menutupi bola matanya. Jadi tadi di video tadi kita lihat komodo yang sedang tidur. Jadi sedang tidur dia menutup matanya. Tetapi kita jangan mengira bahwa kalau dia tidur itu dia aman. Oh tidak. Itu salah satu tekniknya dia, metodenya dia untuk menangkap mangsa. Jadi mangsa pikir dia sedang tidur, jalan dekat, dia langsung tangkap. Jadi itu salah satu tekniknya. Lalu kemudian kita lihat jarinya ya, jari. Oke, ini yang membuat kita yakin bahwa komodo ini seperti manusia ya, dekat-dekat, karena dia memiliki 5 jari kayak manusia ya. Jadi bisa dilihat itu di screen. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4. Dia memiliki 5 jari. Itu baik di kaki depannya juga kaki belakangnya semuanya punya 5 jari. Jadi tapi hanya bedanya dia memiliki cakar yang sangat keras sekali ya, tajam. Karena itu dia pakai untuk menggali lubang untuk menyimpan telur ya itu. Jadi ada 5 jari. Nah, kemudian kita lihat giginya ya, gigi. Nah, gigi komodo itu sangat halus tapi lumayan tajam juga. Nah, fungsi gigi ini hanya untuk mencabik, ya bukan untuk mengunyah. Karena komodo tidak mengunyah makanannya, dia langsung telan. Jadi kalau dapat rusa, 1 ekor rusa itu mereka bisa mencabik-cabik dan langsung menelan. Mereka tidak punya gigi untuk mengunyah. Jadi giginya hanya berfungsi untuk mencabik ya daging. Lalu kemudian adik-adik lihat itu kulitnya ya, kulitnya itu oke. Saya bisa mengarahkan perhatian adik. Kalau adik-adik pernah melihat kaki ayam, ya kaki ayam kampung misalnya, kalau pernah lihat ayam kampung, jadi itu semacam ada lapisan-lapisannya. Jadi kulit komodo itu agak mirip seperti kulit di kaki ayam itu. Jadi ada semacam elemen-elemen ya yang keras seperti itu yang dimiliki oleh komodo juga. Jadi kulitnya ini dalam waktu tertentu akan terkelupas dan mereka akan mengganti dengan kulit yang baru ya. Sekitar setahun sekali biasanya mereka akan mengganti kulit. Jadi itu kira-kira anatomi singkat dari komodo yang bisa kita lihat dari luar ya. Dan kalau kita mau melihat anatomi bagian dalamnya itu lebih pelik lagi ya. Oke. Jadi itu anatomi komodo. Oke, lanjut. Oke. Nah, itu rangkaian penjelasan untuk destinasi utama kita di Pulau Komodo. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita lagi. Dear Aturin friends, we are now at
Takamakassar or Makassar Reef, one of the best spots inside Komodo National Park. Here you can see the clear crystal water, which you can swim or you can snorkel around here. Just around 1 hour and 30 minutes from Komodo Island, you can visit this place, and I could say the best time to visit this place in Takamakassar is afternoon or midday. You can enjoy the beach and enjoy the beautiful scenery here. Okay, so. Hello, good morning, Aturin friends. We are now at Manta Point. We are trying to find manta rays, but it's not a right time to see the manta rays during morning. So we'll just continue sailing to next place, which is Kanawa Island for snorkeling. Okay. Hello, good morning, Aturin friends. We are now at Kanawa Island, the last spot of our third day sailing tour around Komodo National Park. And in Kanawa, you have snorkeling time with lots of fish down here, and sometimes you feed the fish with their bread. So besides snorkeling, you can go to the beach. The beach has white sand, and also you can also enjoy the sunset from Kanawa. Enjoy. This is the last place that we visited during our trip in Komodo National Park. So very soon we are going back to the boat and continue our sailing to Labuan Bajo. And hopefully you enjoy the whole activity, the whole trip, all places inside Komodo National Park. Enjoy, thank you. Oke, setelah kita menjelajahi Pulau Komodo tadi, jadi ada 2 destinasi tadi yang kita lihat di video terakhir. Jadi ada namanya Takamakassar, ada yang namanya Pulau Kanawa. Jadi Takamakassar ini adalah tempat di mana orang bisa snorkeling, bisa juga berenang. Jadi dia letaknya di tengah lautan. Jadi semacam pasir timbul, jadi warnanya putih ya. Kalau dilihat dari jauh tadi dia seperti bulan sabit ya. Ya, orang-orang biasa menamainya juga dengan Moon Island karena modelnya seperti bulan ya, bulan sabit. Nah, di sana bisa berenang. Jadi uniknya di sekitar pasir ini kedalaman airnya itu cuma sebatas ini sebatas lutut ya. Jadi anak-anak biasanya ramai sekali untuk berenang di sini. Jadi karena aman. Lalu setelah Moon Island tadi, Takamakassar tadi, tempat yang berikutnya tadi adalah Pulau Kanawa. Jadi Pulau Kanawa itu spot di mana kita menghabiskan waktu lebih banyak untuk snorkeling. Jadi snorkeling di sini ya kita akan menjumpai
begitu banyak ikan, berjenis-jenis ikan yang sepanjang kita snorkeling itu mereka akan mendekati kita. Jadi ya kita bisa bersantai-santai, bisa ya mendekati ikan itu, dan mereka seperti jinak sekali dengan ya semua orang yang snorkeling di sekitar ya dermaga ini. Nah, kita akan melihat ya adik-adik semua apa perbedaan dan ya antara snorkeling dengan diving. Oke, nah ini snorkeling ya. Jadi ya semua orang bisa snorkeling ya. Jadi semua, kadang yang tidak bisa berenang pun bisa snorkeling ya, karena dia menggunakan ya life jacket ya. Jadi karena snorkeling ini hanya mengapung-apung di atas permukaan air laut ya. Lalu ada beberapa orang sekarang tidak perlu menggunakan perlengkapan ya semacam life vest atau life buoy untuk snorkeling. Jadi karena hanya mengapung di atas permukaan laut ya. Itu gampang sekali snorkeling. Jadi saya kira adik-adik semua nanti kalau datang itu ya snorkeling lah untuk melihat ikan. Ini snorkeling. Lalu kemudian kita lihat diving ya. Jadi Taman Nasional Komodo juga merupakan salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Jadi kalau ada di antara teman-teman ini, adik-adik ini yang suka untuk diving, datanglah juga ke Labuan Bajo, ke Taman Nasional Komodo untuk diving. Kita kembali ke diving tadi, apa perbedaannya? Nah, diving itu kita harus bisa berenang, yaitu aturan pertama, persyaratan pertama itu harus bisa berenang. Ya. Harus bisa berenang. Lalu harus ya dipandu atau ditemani oleh dive guide ya, atau dive master yang memiliki sertifikat. Jadi kita merasa aman dengan dia. Dan kita akan berenang di bawah ya, di dalam air ya, di bawah permukaan air. Jadi tantangannya lumayan juga, kita harus bisa berenang dengan baik. Lalu perlengkapan yang dipakai itu ada snorkel ya, ada yang biasa kita pakai untuk membantu pernapasan. Kemudian ada fin itu yang dipasang di kaki untuk membantu kita saat berenang. Kemudian ada mask, lalu ada ya tangki ya, oksigen tank. Jadi itu harus kita pakai terus supaya kita bisa bertahan agak lama di dalam air. Nah, saat diving tidak bisa pakai life vest, ya tidak bisa pakai life jacket karena ya harus masuk ke dalam ya kedalaman tertentu. Jadi aktivitas diving ini juga menjadi salah satu aktivitas favorit para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo atau ke Taman Nasional Komodo. Jadi sudah tahu nih perbedaan antara diving dengan snorkeling. Oke, lanjut. Oke, itu sudah kita lewati rangkaian penjelajahan kita di Taman Nasional Komodo sampai akhirnya tadi kita bisa membedakan apa itu diving, apa itu snorkeling. Sekarang kesempatan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan pertanyaan. Saya kembalikan ke Kak Timeng dengan Kak Janes. Oke, Kak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Menarik sekali nih destinasi Labuan Bajo yang Kak Ari utarakan, mulai dari Pulau Komodo, Pulau Padar, dan yang lain yang dijelaskan oleh Kak Ari. Benar-benar wisata impian yang kaya akan alamnya ya, Kak. Nah, teman-teman, kita mau ada kuis nih, boleh dibantu nanti dikirim linknya. Kita sekarang Q&A dulu deh, teman-teman. Kita Q&A session. Jadi teman-teman yang mau nanya boleh langsung di kolom chat atau mau nanya langsung ke Kak Ari, boleh raise hand, nanti saya sebagai co-host akan menyampaikan ke Kak Ari. Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya deh yang nanya. Kak Ari, aku mau nanya deh. Siap, Kak Timeng. Nah, saya pernah baca nih, Kak Ari, Labuan Bajo biasa memiliki festival budaya yang menjadi daya tarik wisata, yaitu Festival Komodo.
Bisa diceritain nggak sih Betul. Kak Ari, Festival Komodo itu apa yang dilakukan dan wisatawannya itu ngelihat apa aja, apa yang menarik di Festival Komodo itu? Betul, terima kasih Kak Timang. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi sekitar 2 tahun sekali ya atau 3 tahun sekali kadang-kadang pemerintah mengadakan festival ya, Festival Komodo. Nah, di dalam festival ini akan diadakan kombinasi pementasan budaya dan juga trip ke Labuan Bajo dan ke Taman Nasional Komodo. Nah, untuk trip ke Taman Nasional Komodo dilakukan seperti yang kita saksikan tadi di dalam virtual tour ini. Nah, kemudian untuk festival budayanya itu biasanya dipusatkan di Labuan Bajo, ya di Labuan Bajo. Nanti beberapa tarian semacam yang paling terkenal di sini namanya tarian caci. Jadi diadakan di pusat kota di Labuan Bajo ini. Nah, semua wisatawan yang ada di Labuan Bajo diundang untuk menyaksikan pementasan budaya ini. Jadi kalau diadakan pementasan budaya seperti itu, jadi suasana Labuan Bajo akan semakin ramai karena orang-orang ini mau nih untuk menyaksikan ya budaya atau tarian-tarian yang dimiliki oleh orang-orang di ya Labuan Bajo. Wah, oke, masih Ya. terikat dengan budaya juga ya Kak di Labuan Ya, Bajo. ya. Dan ini mau ada yang ditanya lagi nih Kak dari Gaisan Afif. Kak, kira-kira Siap. harga tiket kalau mau diving itu berapa ya? Dan saat mau diving itu harus berapa tahun ke atas? Mungkin umurnya kali ya Kak. Oke. Nah, untuk yang pertama untuk harganya itu diving itu per sesi ya. Jadi kalau kita mau diving, jadi biasanya orang di dive shop tanya mau berapa kali dive sehari. Misalnya kalau kita 3 kali dive, jadi bayarnya itu per dive itu. Jadi harganya itu sekitar 1,2 per dive ya, per ton. Karena harganya mahal begitu, kita mesti membayar dive masternya, lalu kemudian perlengkapan yang dipakai itu juga karena lumayan banyak tuh. Ada tangki, jadi barang-barangnya ya menggunakan perlengkapan yang mahal ya. Jadi makanya harganya ya sangat mahal juga. Jadi sekitar 1.100.000, 1.200.000 itu harga untuk divingnya. Gitu. Oke, Gaisan Afif Ya. terjawab ya. Nah, satu lagi nih Kak dari aku mau nanya. Kenapa Siap. tadi pas di Pulau Komodo, rangernya kenapa selalu membawa tongkat? Itu untuk apa ya Kak? Bawa tongkat, betul. Jadi tongkat di sana itu depannya itu kayak gini, ada cabang 2 ya, cabang 2. Nah, fungsi dari tongkat itu bukan untuk memukul komodo atau memukul wisatawan, bukan. Jadi fungsinya itu untuk menghalau komodo ya. Jadi kalau komodo misalnya lagi lagi galak atau apa, jadi biasanya rangernya menaruh tongkat itu di kepalanya gini ya. Jadi begini. Jadi dia halau lehernya sehingga dia bisa pergi ke arah yang lain ya, tidak mendekati manusia gitu. Jadi fungsinya itu untuk menghalau komodo. Jadi rangernya selalu bawa itu setiap kali memandu wisatawan masuk ke jalur trekking. Gitu. Jadi untuk melindungi diri ya Kak. Iya, betul. Betul, ya betul. Nih Kak, satu pertanyaan lagi dari Aska Muhammad. Permisi Pak, saya mau nanya kalau mau nginep itu ada hotelnya apa naik kapal ya? Mungkin kita harus ke kapal atau harus nginep di hotel penginapannya gitu loh Kak. Oke, nah pilihan untuk menginap di kapal itu adalah pilihan wisata yang cukup baru ya, Jadi di Labuan Bajo. Nah, biasanya dulu sebelum tren menginap di kapal itu ada, jadi wisatawan itu datang ke Labuan Bajo dulu, pesan hotel di Labuan Bajo. Nah, untuk beberapa hari berikutnya itu mereka trip ke Taman Nasional Komodo. Jadi starting point-nya itu di Labuan Bajo, harus pesan hotel di Labuan Bajo untuk bisa menjelajahi Taman Nasional Komodo. Karena di Komodo dan di destinasi di dalam kawasan itu tidak ada hotelnya. Gitu. Jadi hotel itu hanya ada di Labuan Bajo ini. Jadi mesti datang di Labuan Bajo, booking hotel di sini. Tetapi dengan adanya tren baru wisata nginap di kapal, jadi ada beberapa wisatawan juga yang datang begitu tiba di Labuan Bajo dari bandara, langsung diantar ke kapal untuk langsung pergi trip. Jadi mereka nginap di kapal.
Gitu. Jadi ada 2 pilihan ya sekarang jadinya. Nah, oke. Terima kasih Kak Ari udah menjawab. Terjawab ya Kak Muhammad Afif. Nah, teman-teman masih ada yang nanya, tapi karena kita terbatas waktu, nanti dalam Baik. kesempatan boleh lagi ditanya kalau ketemu Kak Ari lagi. Dan Siap. sekarang kita masuk ke sesi apa nih, Jones? Nah, kita sekarang masuk ke games temukan Labuan Bajo. Pemenangnya hanya akan ada 1 ya, teman-teman. Nah, nanti rekan saya, Jonas, akan mengirimkan link dan adik-adik semua bisa klik linknya di chat, kemudian langsung bisa adik-adik isi kuisnya. Nah, berikut panduannya saya bacakan ya. Ini adalah games dengan menggunakan platform kuis. Kamu akan diberikan link di fitur chat, silakan klik dan ketik nama lengkapmu. Silakan menjawab pertanyaan dengan benar secepat mungkin. Pemenang adalah 1 peserta dengan akumulasi jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Nah, saya yakin. Nah, ini linknya udah dikirim Jonas ya, teman-teman. Boleh diklik linknya. Kak Jonas, boleh dong share screen link quiznya. Mau lihat siapa yang udah masuk. Nah, ini teman-teman. Masih ditunggu ya. Udah ada 19 orang. Ayo teman-teman, ditunggu 1 menit lagi ya. Udah belum? Apa ada yang mau masuk lagi? Udah kali ya, mungkin start aja Jonas. Nah, teman-teman boleh jawab pertanyaannya. Wah, Bidzar memimpin nih teman-teman. Ayo, jangan mau kalah. Wah, dibalap sama Aska. Seru. Wah, dibalap sama Clarissa Azarina. Wah, keren.
Kayaknya kita udah dapat pemenangnya deh. Wah, Aska. Sama siapa tuh? Clarissa Azarina. Oke, selamat kepada Clarissa Azarina untuk hadiahnya. Selamat. Nanti hadiahnya akan diinfokan melalui sekolah adik-adik ya. Selamat, Clarissa Azarina. Nah, sekarang kita masuk ke closing dan foto session. Terus tidak terasa udah 1 jam Kak Ari bercerita dan memandu virtual tour kali ini. Dan nanti setelah foto bersama saya ingin ke Kak Ari lagi untuk closing statement ya Kak. Siap Kak Timeng, Dan siap. saatnya kita sesi foto bersama adik-adik untuk dokumentasi acara. Dan boleh banget adik-adik untuk menyalakan kameranya. Kita tunggu nih, boleh dibantu Jonas untuk mengambil fotonya. Oke, sebentar. Ya, mungkin teman-teman boleh on cam. Di sini ada 2 slide ya, jadi boleh ditahan selama beberapa saat. Thank you. Ayo. Oke, slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan ke Kari lagi nih untuk meminta closing statement. Barangkali Kari ingin mengajak Sobat Atorin atau wisatawan virtual SD Islam Sabilillah Malang untuk berkunjung secara langsung. Silakan Kari. Baik, terima kasih Kak Timeng. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik siswa kelas 6 dari SD Islam Sabilillah Malang yang sudah mengikuti rangkaian virtual traveling ke Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo ini dengan sangat baik sekali. Nah, harapan saya kiranya kita tidak hanya berjumpa di screen ya. Jadi suatu saat kita mudah-mudahan bisa berjumpa secara langsung di Labuan Bajo ini. Nah, harapan saya kiranya adik-adik bisa menjadi calon wisatawan yang baik, yang bisa membanggakan ya Indonesia dengan cara ya menceritakan keindahan alam Indonesia ini dengan teman-teman lain, baik sesama Indonesia maupun dengan teman-teman lain dari negara yang lain. Jadi hanya dengan itu kita bisa membuat bangsa kita lebih dikenal di seluruh dunia. Jadi itu pesan saya, semoga suatu saat bisa bertemu dan kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki agar kita bisa saling berjumpa di lain kesempatan di Labuan Bajo ini. Itu saja Kak Timeng, terima kasih banyak. Oke, nah intinya kalau misalkan jalan-jalan di masa pandemi ini jangan lupa mengikuti aturan pemerintah ya Kak, jadi bukan hanya bersenang-senang aja. Betul. Oke. Nah, last but not least, teman-teman tahu nggak sih menjadi pejalan bijak bersama Atorin itu bagaimana? Nah, yang pertama, menghormati alam, tidak membuat kerusakan atau vandalisme dalam bentuk apapun di alam atau lingkungan. Yang kedua, gunakan atau belanjakan budget traveling untuk beli oleh-oleh, pergi ke destinasi wisata dan menawar harga secara etis. Yang ketiga, menghormati penduduk lokal di destinasi wisata, menjadi tamu yang baik dan belajar budaya mereka. Nah, dengan Atorin, kami siap mengantarmu menjelajahi seluruh penjuru Indonesia. Akhir kata, terima kasih sekali lagi untuk Ari. Terima kasih banyak Ari dan adik-adik, ibu, bapak, guru dari SD Islam Sabilillah Malang. Akhir kata dari saya pamit undur diri dan sampai bertemu di virtual traveling selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, terima kasih. Salam dari Labuan Bajo untuk teman-teman semua di sana. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah?
Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Teman-teman boleh meninggalkan Pasti seru Zoom-nya. ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya, semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi, tidak perlu khawatir. Kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.